Baladas CH Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat cadas, kali ini admin akan memberikan lagi ya teman-teman sekalian. Semoga soal ini benar-benar yang keluar pada saat tes di tahap pertama ini ya, di sesi kedua ya teman-teman, karena nampaknya berbeda-beda ya. Itulah yang admin bicarakan kemarin, bahwasanya paket soal itu banyak ya dari Kemendikbud itu tuh. Jadi bukan hanya satu paket saja, namun itu dibagi beberapa paket ya, banyak paket soal. Jadi di sini yaitu di nomor 1 ada 5 syarat hadis sahih. Jadi tolong teman-teman catat apa saja 5 syarat hadis sahih, silakan teman-teman hafal ya. Kedua itu ada iklab ya. Ini hukum tajwid iklab itu apa ya? Jadi ba mati itu ya, iklab hanya satu huruf iklabnya ba ya. Sudah itu ada izhar. Ya, jadi izhar ini silakan teman-teman hafal apa saja huruf-huruf izhar, dan juga ada ikhfa juga ya. Jadi ikhfa ini 14 huruf, jadi bertemu dengan apa saja, contohnya seperti apa ya, itu ya. Jadi teman-teman harus paham. Terus ada cerminan perilaku iman. Jadi maksudnya di sini soal ini ya teman-teman sekalian, nampaknya soal yang mengarah di dalam kehidupan sehari-hari atau implementasi ya. Jadi ada tadi yang berbicara bahwa di soal PAI ini ada yang dapat tentang apa namanya Salahuddin, ada yang tidak dapat. Sudah itu ada yang dapat tentang apa namanya itu ayat tentang pasak ya, gunung sebagai pasak, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi teman-teman harus menggali lebih banyak lagi ya, referensi ya teman-teman. Terus di sini teman-teman ada yaitu arti liya buduni dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 59. Nah, tolong teman-teman cari apa itu arti dari liya buduni ini ya teman-teman. Jadi itu digaris bawahi kemungkinan ayat ini ya. Jadi silakan teman-teman cek di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 59. Terus ada ayat tentang toleransi masuk, tetapi suratnya bukan surat Al-Kafirun kata dia ya. Itu ya teman-teman. Terus di sini ada bukan aliran ini ya, maksudnya mungkin ya, kemungkinan ini ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ingat teman-teman itu harus tahu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Silakan teman-teman membuka kembali apa itu dari rububiyah dan uluhiyah. Tauhid ini ya tentang akidah, ini mungkin yang tentang akidah. Sudah itu ada tentang bagian warisan untuk suami, ayah, ibu tanpa ada anak. Nah, jadi tidak ada anak, jadi pembagian dari harta suami, harta warisan tersebut berapa bagian. Jadi teman-teman sekali lagi admin harap ini kita hanya menggambarkan saja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencari referensi dan juga bisa mencatat ini atau searching seperti itu ya. Lanjut di sini teman-teman ada yang nomor 10 itu disuguhkan ayat suruh pilih mana yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Jadi iman kepada Rasulullah itu ada ayatnya yaitu tentang ini ya teman-teman, ada taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri, itu ayatnya. Silakan, sudah kemarin itu sudah admin letak di FR ayat yang ada sebelum ini admin bikin ya, ada yaitu beberapa FR tentang ayat tersebut. Seterusnya ada itu nomor 11 itu faktor intern pendorong berkembangnya Islam. Jadi faktor dari dalam perkembangan Islam tuh bagaimana, apa seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mencari apa saja faktor-faktor intern yang pendorong berkembangnya Islam. Nah, jadi di sini tidak jelas ya berkembangnya Islam di Indonesia, apa berkembangnya Islam pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah ataupun pada masa Rasulullah ya. Terus ada nomor 13 itu isi dari Piagam Madinah. Ya, ini nampaknya soal di SKB 2019 kemarin ya. Jadi isi dari Piagam Madinah itu apa ya teman-teman? Jadi perjanjian di Piagam Madinah itu ada beberapa, yaitu tentang untuk bertoleransi ya dengan orang non muslim ya. Terus ada yang ke-14 itu pada masa Nabi di Madinah ada kebijakan kebebasan beribadah sesuai keyakinan, termasuk cerminan dari toleransi apa seperti itu ya. Jadi ada namanya toleransi dalam
memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan di sini biasanya teman-teman yaitu kaum ataupun orang non muslim ini yaitu membayar jizyah atau perlindungan dari masa Nabi di Madinah. Jadi di Madinah itu ada, di Piagam Madinah itu ada saling membantu, ada toleransi dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah itu ada yang dinamakan apabila diserang maka satu sama lainnya harus saling membantu. Itu sedikit kutipan dari Piagam Madinah. Lebih lengkapnya admin harap teman-teman membuka lagi ya apa itu Piagam Madinah, dan silakan cari searching, itu banyak ya teman-teman. Lanjut yang nomor 15 itu ada Wali Songo. Dengan cara mendirikan pesantren merupakan dakwah melalui titik-titik pendidikan ya. Jadi maksudnya di sini mendirikan pesantren ini banyak ya. Yang Wali Songo mendirikan pesantren itu silakan teman-teman membuka, yaitu 9 ini dakwah dari Wali Songo dalam pembentukan pesantren itu ya teman-teman. Ini nampaknya dikeluarkan lagi soal seperti ini ya. Terus yang ke-16 itu Wali Songo dengan cara mendirikan masjid merupakan dakwah melalui bidang apa ya. Dalam masjid ini pernah dilakukan juga oleh Sunan Bonang itu ya. Sudah itu banyak sekali ya tentang pengajaran ajaran dari Sunan Wali Songo ini melakukan dengan dakwah melalui bidang apa seperti itu ya. Terus nomor 17 itu arti dari syaf. Ya maksudnya di sini arti dari syaf ini kemungkinan ya teman-teman, ini syaf apa dalam sholat itu ya, seperti itu ya. Terus ada nomor 18 itu Islam radikal. Ini ada di admin letak di fikih pembahasan modul fikih kontemporer ya teman-teman. Ada di situ modul fikih kontemporer itu tentang Islam radikal itu seperti apa ya teman-teman. Jadi nanti di situ ada tentang khalifah, namun khalifah itu yang baik dalam Islam itu ada seperti ada, namun ada juga oknum-oknum yang mengatasnamakan dengan khalifah tetapi dengan cara yang buruk atau lebih ekstrim atau lebih banyak, yaitu lebih lengkapnya silakan teman-teman membuka yaitu di soal admin, yaitu di fikih kontemporer itu teman-teman. Ada admin bahas ya. Itu ada 2 bagian admin bahas kemarin sampai soal nomor 40 ya. Tidak belum dibahas tuntas kemarin ya teman-teman sekalian. Ya, kita lanjut di soal berikutnya, yaitu ada di sini teman-teman, yaitu talak apa yang sebelum masa iddah habis suami menalak namun minta rujuk kembali. Talak sunni, talak bain, talak kubro itu ya. Ini silakan teman-teman buka karena admin belum membuka lagi ya buku-buku atau referensi yang admin simpan di laptop itu ya. Ini sudah ada ya teman-teman kemarin, namun belum admin bahas ini ya. Terus ada cerminan tauhid ya, cerminan tauhid yang kemungkinan tadi ini masih menyangkut ya yang tadi ya tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Terus ada cerminan kemungkinan ini tauhid ini karena belum jelas ya teman-teman bagaimana bentuk soalnya ya, karena kita tidak tahu ya teman-teman. Terus ada toleransi dalam Islam. Nah, ini toleransi dalam Islam ini kemungkinan itu ada ayatnya teman-teman. Ayat yang toleransi dalam Islam itu seperti apa itu ya. Bagaimana bentuk toleransinya. Kalau hadisnya itu ada ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana kita itu bekerja dengan orang non muslim. Seperti itu ada saat Fatimah melakukan ambil upah menimba air di tempat Yahudi, itu tidak apa-apa ya teman-teman, itu ya. Itu ada hadisnya. Namun kalau ayatnya kecuali dari Al-Kafirun itu silakan teman-teman cari referensi lagi. Silakan teman-teman buka buku itu tentang tauhid ini ya. Akidah ya teman-teman sekalian. Ini semuanya ini kalau tidak salah kemarin di tauhid uluhiyah dan rububiyah ini ada di kelas min ya. Min kalau admin pernah buka itu saat di min itu kelas 5 ya. Itu sudah ada ini ya. Entah untuk min saat ini apakah masih ada atau tidak ya. Tapi lebih bagusnya teman-teman mencari di internet atau mencari di searching di Google ya. Itu sudah lengkap nampaknya. Terus ya teman-teman sekalian, kita lanjut di soal yang selanjutnya, yaitu
Di sini ada hikmah dari larangan oleh kafir Quraisy mengadakan jual beli dengan orang muslim, nikah dengan orang muslim. Nah, hikmah untuk kita apa seperti itu. Jadi ini lebih ke arah dalam kehidupan seharian ya. Jadi kita mengambil hikmahnya atau implementasinya dalam kehidupan saat ini. Terus ada 23 itu dakwah melalui diskusi bahkan debat. Disebut dakwah apa? Ya, bahas yaitu macam-macam dakwah sebagaimana Sunan Kalijaga itu pernah mendebat seorang raja ya. Jadi dalam dakwah tersebut apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tersebut itu ada hikmahnya ya teman. Sesudah itu diskusi atau debat itu disebut dakwah apa. Silakan teman-teman buka. Itu ada macam-macam dakwah. Salah satunya itu ada dakwah bil hikmah, ada dakwah tentang menghadap orang yang sangat menjengkelkan seperti itu ya. Itu sudah dibahas kemarinnya di FR Admin sebelumnya ya, teman-teman, tentang dakwah ini. Terus di sini ada tentang hadis ya, menurut bahasa dan istilah ya, seperti yang tadi ya. Itu ada hikmah beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar, kitab Allah. Tapi bentuk soalnya disajikan dalam bentuk cerita kehidupan sehari-hari tentang akidah akhlak ini teman-teman. Terus termasuk tadi saya ada soal dalam kata fasabbih, yaitu huruf H, fasabbih. Dan huruf H-nya kan cara membunyikan anginnya keluar itu termasuk. Jadi itu dalam itu tuh mahrijul ya, mahrijul huruf ya, tentang dimana keluarnya huruf ya teman-teman. Jadi ini di tajwid dasar ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman buka di tajwid dasar ya. Terus di sini ada pendapat Imam Hanafi ya tentang ihtisan ya. Ini tentang ihtisan ini bahwa Imam Hanafi itu memang dalam berihtisan itu dia memegang ihtisannya. Kalau Imam Syafi'i itu tidak memegang ihtisan, namun dia menggunakan yaitu istishab ya teman-teman. Itu Imam Syafi'i ya. Terus tentang iman, Islam dan ihsan juga ada, dan itu dalam bentuk perilaku keseharian. Ini nampaknya seperti SKB kemarin ya teman-teman, yang tahun berapa ya, tahun 2019 ya. Bahkan ada soal aplikasi apa yang mempermudah untuk belajar hadis ya. Ini baru dengar ya kita ya, aplikasi apa untuk mempermudah untuk belajar hadis itu. Namun ada itu aplikasi tentang pembukuan hadis itu ya, ada hadis arba'in itu ya, itu ada itu teman-teman, ada aplikasinya. Nanti silakan teman-teman cari ya, dalam pemilihan soal nanti teman lihat saja. Terus ada seorang telah meninggal ke suaminya dan ibunya, berapa bagian mereka masing-masing. Ya, itu teman-teman di sini tentang hak waris ya teman-teman. Kalau telah meninggalkan suami, ayah dan ibu, berapa bagian mereka masing-masing. Kalau suami itu ya teman-teman, kalau tidak ada anak maka dia mendapatkan 1/3 teman-teman. Kalau ayah dan ibu itu bisa mendapat dari 1/6 ya teman-teman sekalian. Jadi itu ya teman-teman pembahasannya. Lanjut ya, di sini itu sudah yang di atas ya, dalam pembagian harta waris. Ini ada masuk juga teori belajar Asubela, terus kerucut pengalaman Edgar Del ya. Jadi teman-teman itu materi tentang untuk pedagogiknya ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus belajar yaitu basic learning, sudah itu belajar problem basic learning, sudah itu belajar teori bioheuristik, sudah itu menurut Asubela seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan bioheuristik ya, silakan teman-teman buka itu ya. Banyak teori belajar itu. Ini teori belajar ini kalau mengacu ke sini teman-teman, berarti soal ini banyak dari materi yaitu teori belajar yang ada di SIM PKB. Nampaknya itu semua ada di SIM PKB. Ya, itu dulu teman-teman. Namun di sini tadi ada soal yaitu tentang ayat toleransi. Itu silakan teman-teman buka, cari lagi referensi yang lain.